Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian kita, yakni kita sama-sama belajar tentang kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita sampai di Al-Baqarah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan, wa idza, dan apabila, qila lahum, dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berbuat baik, memperbaiki, bukan merusak. Nah, dalam tafsir Imam Jalalain, beliau menafsirkan, kita baca dulu tafsir beliau ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ay lihaula'i, atau kepada orang-orang munafik itu, la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi, bil kufri wa ta'wiqi anil iman, dengan kekufuran dan melenceng dari iman. Qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang memperbaiki. Wa laisa ma nahnu fihi bifasadin, dan tidak ada pada kami merusak. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat yang ke-12 untuk menolak perkataan mereka. Nah, di dalam ayat ini orang-orang munafik, kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka menjawab, innama nahnu, sesungguhnya, bahkan orang-orang munafik itu akan bersumpah bahwasanya mereka tidak merusak, tetapi termasuk orang-orang yang memperbaiki, tidak merusak. Itu pengakuan mereka. Nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-12 menolak perkataan mereka. Dan orang-orang munafik itu tidak menyadari
Nanti dia jelaskan apa yang disadari. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum. Kata-kata idza ada yang menjelaskan bahwasanya ini zarf terkait dengan keterangan waktu dan tempat. Artinya apa? Perkataan ini bukan hanya akan berlaku ketika Al-Quran ini diturunkan, tapi boleh jadi dia itu akan berlangsung dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tempat dan waktu yang berbeda-beda, tapi akan tetap ada. Misalnya terkait dengan tempat dan waktu, ya, biasanya itu saling terkait antara waktu dan tempat. Kita sholat maghrib di Masjid Hizbul Waton, itu ada waktu sekaligus tempat. Kita sholat maghrib, waktu maghrib di Masjid Hizbul Waton, itu waktu dan tempat. Nah, qila lahum, perkata qila itu dari kata qola. Kalau qola artinya berkata. Kalau dimajhulkan qila itu namanya fi'il madhi lil majhul. Ini kalau orang bahasa Arab. Ini adalah fi'il masa lampau yang dimajhulkan. Apanya yang dimajhulkan? Yang dimajhulkan itu siapa yang berkata. Ini kan hanya dikatakan wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Siapa yang berkata? Itu tersembunyi. Ada istilahnya naibul fa'il, pengganti pelaku. Nah, ada yang menjelaskan bahwasanya yang berkata di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, ada juga yang berkata, yang dimaksud di situ adalah yang berkata adalah kaum mukmin, sahabat Rasul, orang-orang mukmin. Ada juga yang berkata bahwasanya yang berkata di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa berlaku tiga-tiganya. Kalau sekarang yang berkata kepada orang-orang munafik, yang akan mengingatkan orang-orang munafik itu kita, orang mukmin, bukan Rasul yang mengingatkan mereka. Lahum, kepada mereka, maksud sini adalah masih kelanjutan pembicaraan kita ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang munafik. Lisannya iman tapi hatinya kafir, tidak benar imannya. Ayliha ulai, atau dikatakan kepada orang-orang munafik itu, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan, jangan merusak. Ini kita larang mereka melakukan kerusakan. Jangan merusak fil ardi, di muka bumi ini. Nah, kalau Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan mereka merusak dengan apa? Bil kufri wat ta'wiqi anil iman. Mereka merusak dengan kekufuran dan bengkok melenceng dari iman yang benar. Jadi orang-orang kafir itu Pak pasti merusak, atau melenceng dari keimanan itu pasti merusak. Dan orang yang taat kepada Allah itu pasti memperbaiki. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul taat, itu pasti membawa maslahat, pasti memperbaiki dalam kehidupan. Walaupun orang-orang munafik tidak menyukainya. Dan nanti kan ada waktunya nanti terbolak-balik. Yang merusak dikatakan memperbaiki, yang memperbaiki dikatakan merusak. Ini bisa terjadi seperti itu. Ini masalahnya Dajjal. Yang pembohong dikatakan jujur, yang jujur nanti dituduh pembohong. Ya mudah-mudahan bukan sekarang waktunya itu. Mudah-mudahan. Nah, apa itu merusak?
sesuatu yang baik itu suatu saat nanti bisa rusak. Kapan dia rusak? Nah, kalau sesuatu itu awalnya itu baik dan bisa dimanfaatkan, tapi kemudian tidak bisa lagi dimanfaatkan, maka pada waktu itulah dia rusak. Contoh Pak, sekarang ini mic Pak, ini baik apa rusak? Baik, kenapa? Bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ini tidak bisa dimanfaatkan, berarti rusak. Nah, sama dengan kalau naik sepeda, masih bagus, tiba-tiba di tengah jalan putus rantainya, jadi rusak. Yang awalnya kita yang naiki sepeda, setelah putus rantainya, ya sepeda yang naiki kita. Nah, kan biasa terbalik begitu. Biasanya kan tidak ada bengkel, akhirnya kita yang bawa itu sepeda. Kenapa? Rusak. Jadi sesuatu yang awalnya bisa dimanfaatkan, tapi kemudian tidak bisa dimanfaatkan lagi, berarti rusak. Nah, sama dengan HP Pak. Jadi HP kan baik, bisa dimanfaatkan. Kalau mati, berarti rusak dia, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi orang-orang munafik itu sebenarnya orang rusak, tidak bisa dimanfaatkan, kecuali memang hanya untuk merusak. Itu orang munafik. Nah, sekali lagi, orang-orang munafik dan orang-orang kafir, daya rusaknya adalah selalu menghalang-halangi manusia untuk taat kepada Allah. Itu orang-orang munafik dan orang kafir. Selalu menghalangi jangan sampai yang namanya mukmin itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu orang munafik. Jadi orang munafik itu memang selalu membantu pekerjaannya iblis. Jadi iblis itu kalau banyak orang munafik kayaknya dia agak ringan kerjaannya. Nanti orang munafik yang muncul menghalangi orang-orang mukmin untuk terikat dengan hukum syariah. Kenapa? Kalau syariat Islam, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ketaatan kepada Allah itu pasti membawa maslahat. Dan ketidaktaatan kepada Allah atau kedurhakaan kepada Allah itu pasti membawa bencana. Nah, ini orang munafik, pekerjaannya merusak. Sekarang kita mukmin, maunya kan syariat Islam itu diterapkan. Setuju Pak kalau syariat Islam diterapkan? Setuju? Kenapa kurang keras suaranya? Kayaknya agak ragu-ragu. Setuju? Iya, setuju. Hanya orang munafik yang tidak setuju. Kalau dia teriak setuju tapi hatinya sebenarnya tidak setuju, berarti dia munafik. Kalau syariat Islam itu diterapkan, insya Allah membawa masalah. Makanya ada istilah ainama yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana saja syariat Islam itu diterapkan, pasti membawa maslahat. Tidak mungkin itu syariat Islam diterapkan membawa bencana bagi manusia, tidak mungkin. Jangan dibalik. Ainama takunul maslahah yakunu syar'u. Di mana ada maslahat, di situ ada syariat. Nah, itu akan ada orang balik. Akhirnya dia asas manfaat. Asalkan bermanfaat, di situ ada syariat. Ini bahaya juga ini. Kalau salah pakai, nah ini kalau pelacur dia bisa pakai juga ini. Membawa kemaslahatan bagi dia. Banyak pendapatan setiap malam. Ini gara-gara corona ini menghalangi kita. Ini dapat banyak uang, dapat maslahat dia. Tapi bukan berarti itu diizinkan oleh Allah. Jadi kalau yang saya tahu dan saya ini yang saya pakai, di mana syariat diterapkan, di situ pasti ada maslahat. Disitulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam, semesta alam. Ini alam ya. Alam binatang, alam apa lagi? Alam jin, alam manusia, pasti membawa maslahat. Makanya kalau rahmatan itu ada mengartikan jalbul masalih wa darul mafasid wa jalbul masalih. Yang namanya rahmat itu gitu adalah mendapatkan maslahat
dan tercegah dari kemudaratan. Kasih contoh Pak, saya tanya, kalau syariat Islam yang namanya potong tangan itu diterapkan, kira-kira pencuri makin banyak atau kasus pencurian makin berkurang? Yang mana kira-kira Pak? Yakin? Yakin. Makin berkurang. Itu maslahatnya Pak. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu menghalangi kita untuk menerapkan potong tangan. Kenapa? Karena orang munafik dan orang-orang kafir sukanya itu kalau banyak pencuri. Ya, siapa yang mau ikut orang munafik di sini nih? Jadi kalau ada itu yang menolak penerapan syariat Islam potong tangan, itu berarti maunya dia itu banyak kasus pencurian. Kalau sekarang kasus pencurian itu makin banyak atau makin berkurang Pak? Oh makin banyak. Siapa suruh tidak pakai potong tangan? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk menjadi solusi bagi setiap masalah yang dihadapi oleh manusia sepanjang zaman. Jadi jangan sampai kita mengatakan, wah itu tidak laku itu. Ada yang mengatakan, wah kalau potong tangan tahu itu melanggar HAM. Jadi HAM didahulukan daripada seruan Allah dan Rasulnya. Tapi HAM kita tidak dijaga. HAM pencuri dijaga. Itu sistem sekarang Pak. HAM pencuri dijaga, HAM kita tidak dijaga. Contohnya Pak, kalau kita itu meninggalkan rumah Pak, kemudian kita lupa kunci, tidak ada orang di rumah, kemudian sholat maghrib, wah, gelisah apa tidak Pak? Waduh, gelisah juga Pak ya. Berarti di sini sering juga kejadian ya. Gelisah. Itu HAM kita tidak dijaga, padahal hak kita juga merasa aman. Hak Pak Luka yang dijaga. Coba bayangkan Pak, sudah curi maki, masukkan ke dalam penjara, dikasih makan Pak. Yang kasih makan siapa? Kita. Yang bayar pajak, toh kita yang kasih makan dia. Sudah miliknya curi, kita lagi yang kasih makan. Baiknya orang Indonesia. Makanya banyak residivis. Nah, setiap ada berita kriminal, sering kita mendengar residivis. Baru 3 hari keluar dari penjara, merampok lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Bahkan pertama kali masuk belum terlalu profesional. Begitu keluar, wah tambah jago. Ternyata dia memperdalam ilmunya di penjara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, taat pasti membawa maslahah. Itu baru satu Pak, belum yang lain-lain. Kemarin di Jalan Gunung Merapi itu ada begal ditembak. Dia memegal seorang bapak-bapak yang baru turun dari mobil, bawa tas begini deh, tas yang ada gantungannya, bukan tas ransel. Kalau tas ransel kan susah juga dibegal itu, kecuali ikut orangnya. Dibegal sama orangnya, dibawa ke tengah hutan ke apa. Tapi kalau tas begini, bapak-bapak itu tas begini, uang yang ada di tas itu 10 juta. Itu begal juga pintar tuh, ini tahu tuh bilang ini tas ada uangnya, ini tas kosong. Yang karena yang ada jiwanya pasti dibegal itu. Kayak kita ini kan tidak ada yang begal. Baru kena lihat pace ini. Dia pakai badik. Dia mau apa itu istilahnya? Dipoto apa itu? Dipotong pakai pisau tajam itu tas supaya isinya keluar. Tapi bapak ini sempat menangkis, akhirnya kena juga. Kena sabetan, dijahit 20. Nah ini kayak berita harian nih, begal. Kayak tidak ada habisnya. Andai kata potong tangan itu. Nah kalau begal begini ini dalam hukum Islam, dia itu kalau dia mencuri dipotong tangannya, kalau membunuh bisa-bisa disalib dia. Kemudian dipajang di karabosi. Disalib, dan dipajang, ini begal. Supaya jadi pelajaran yang lain. Itu bagusnya syariat Islam
Karena kalau diterapkan bagi yang kena hukuman, maka dosa misalnya mencuri, dosa mencurinya itu gugur dan di akhirat nanti tidak ditanya. Jadi hukum Islam itu menjadi penebus sekaligus pencegah. Kalau orang dipotong tangan, yang terpotong tangannya itu dosa mencurinya hilang, dan bagi kita yang tidak mencuri menjadi pelajaran. Oh kalau orang mencuri begini ya, dipotong tangannya. Berpikir ke 1000 kali kalau mau mencuri. Itu enaknya kalau hukum Islam. Mau Pak hukum Islam? Iya. Tapi masalahnya banyak yang tidak mau. Nah ini kayaknya itu jarang ke masjid memang yang tidak mau. Nah, jadi orang-orang munafik itu iman tapi imannya melenceng, tidak murni. Hanya mulutnya saja yang iman, hatinya tidak. Itu orang munafik. Jadi ciri-ciri orang munafik Pak, bukan saja kalau bicara bohong, kalau dipercaya khianat, kalau janji tidak menepati, tapi ciri-cirinya juga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ketika diseru manusia kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian akan melihat orang-orang munafik itu paling keras penghalangannya terhadap orang-orang mukmin. Jadi kalau tidak mau syariat Islam itu ya ada tanda-tandanya dia munafik. Tanda-tanda ya, bukan munafik, tanda-tanda. Tapi alhamdulillah kita ini tanda-tanda pun tidak ada, alhamdulillah. Nah, daya rusaknya orang-orang munafik dalam Al-Quran dikatakan wa idza tawalla wa sa'a fil ardi liyufsidu fiha. Orang-orang munafik itu berpaling kemudian berjalan di muka bumi ini melakukan kerusakan. Yuhlikul hartha wan nasl. Mereka merusak tanaman dan nasab. Merusak nasab. Artinya apa? Pada hari ini itu Pak, banyak bayi-bayi yang lahir, mereka tidak tahu kemana harus memanggil bapak. Saya pernah melihat seperti itu. Dia kebingungan, mana bapak saya ini? Dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia kan hamil di luar nikah. Tapi sekarang ada lagi yang lebih luar biasa Pak. Nah, sekarang yang lagi hangat-hangat kemarin itu, yang ada seorang menteri mengatakan sekarang ada hal yang mengejutkan di kalangan ASN. Bukan ada kejadian itu mereka itu bukan poligami tapi poliandri. Kalau poligami Pak, bapak 2 istrinya atau 3 atau 4, kan laki-laki sampai 4. Nah bilang ibu-ibu amin gitu. Berarti ada izin itu Pak. Nggak jadi masalah. Jadi kalau seorang bapak, seorang laki-laki Pak itu ada 4 istrinya, kemudian dalam waktu yang bersamaan hamil semua, nggak jadi masalah. Jelas siapa bapaknya. Hebat tahu wadi, wah. Langsung 4-4-nya. Kalau kembali semuanya ya langsung 8 anaknya. Nggak susah-susah satu kali berketurunan. Jadi satu masyarakat Pak yang punya misi menaklukkan dunia itu memang salah satu sisi adalah memperbanyak keturunan. Kalau tidak punya visi menaklukkan dunia, mungkin dibatasi itu. Ditakut-takuti, nanti makan apa? Padahal dunia ini sudah diserahkan kepada manusia, memang sudah ada jatahnya masing-masing. Jangan khawatir. Kalau ada orang mukmin Pak, ada ulama mengatakan begini, kalau ada orang mukmin, kalau orang mukmin itu dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau ada orang mukmin kebetulan kelaparan, itu berarti ada merampok hartanya. Ada yang rampok itu. Kayak ada koruptor. Nggak dapat. Sampai bisa kelaparan. Jelas siapa bapaknya. Tapi kalau poliandri, wah bahayanya. Kalau seorang perempuan itu 4 suaminya, kemudian hamil, dukun pun itu bingung, yang mana bapaknya ini. Nggak bisa. Itu namanya merusak nasab. Dan itu Pak bukan perkara baru, banyak melakukan begitu.
gara-gara emansipasi wanita, Pak. Kalau laki-laki bisa beristri 4, kenapa perempuan tidak boleh bersuami 4? Tidak boleh dibeda-bedakan. Karena kalau poliandri, di zaman jahiliyah, Pak, ada poliandri. Digauli banyak laki-laki. Begitu melahirkan, tinggal panggil dukun yang akan menentukan siapa kira-kira bapaknya ini. Berbaris itu, Pak, laki-laki. Dia lihat. Nanti susah juga, binti siapa ini? Kalau si A mengatakan, oh ini anak saya. Kenapa bilang anakmu? Itu lihat hidungnya. Persis hidungku. Itu. Tapi nanti Nabi bilang si B, lihat tong itu telinganya. Lihat kok, persis saya. Jadi siapa bapaknya ini? Nanti kalau sekolah binti siapa? Mungkin becek binti gotong royong, gitu saja. karena ini kan gotong royong. Jangan dikira, Pak, itu kan kemarin di Bone kan ada kejadian begitu. Di Kabupaten Bone. Seorang bapak masih sah istrinya itu nikah dengan laki-laki lain. Tapi di berita saya baca katanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau saya kalau ada perempuan begitu sampai kiamat tidak akan kembali kepada saya lagi. Bagaimana, Pak? Kalau Bapak masih mau terima? Hah? Wah. Kayaknya Bapak ini agak ragu-ragu. Tidak diterima, nanti tidak ada yang mau. Tapi buang yang tidak sesuai dengan syarat, insya Allah akan diganti yang lebih baik. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tapi kan maunya di dunia dong, diganti memang Pak toh. Nah, kalau di Pamekasan, salah satu daerah di Madura kan, ada dua bapak-bapak teman baik, satu partai. Nggak usah disebutkan partainya lah. Pokoknya itu partai memang kayak partai setan itu. Satu partai dia. Nah, si A punya istri, si B juga punya istri, sahabat karib. Suatu hari si A ini nikah siri, istrinya tidak terima. Begitu memang perempuan, Dek, tidak mau dimadu, Dek. Begitu, Bu, ya. Kenapa hal begini itu tidak terima? Karena tidak dibiasakan, Pak. Andai kata sudah menjadi budaya, itu biasa saja. Lihat dulu para sahabat itu, Umar, Ali, Abu Bakar, Utsman, tidak ada yang satu istrinya, Pak. Tapi biasa saja. Karena memang ada visi untuk menaklukkan dunia. Nah, karena tidak terima suaminya nikah lagi, wah, dia nikah juga, nikah siri. Padahal belum diurus perceraiannya, masih sah suami istri. Dia nikah siri dengan teman karibnya ini, si B. Berarti dua suaminya, ternyata poliandri. Ini si A sudah marah sekali, ini temanku mengkhianati saya. Dia sudah mau ambil badik, mau istilahnya orang Jawa Timur carok. Kalau di Makassar itu kalau sudah painting siri, nah itu masuk sarung baru baku tikam di dalam. Nah, begitu Pak dulu toh, begitu dulu. Siapa laki-laki, siapa pejantan tangguh, siapa yang tidak, yang mati, itu painting siri. Ma'asyiral muslimin, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la tufsidu fil ardi. Jangan membuat kerusakan, artinya merusak sesuatu sehingga sesuatu itu tidak bermanfaat lagi. Ini Al-Qur'an, Pak, pasti membawa maslahat dalam kehidupan kita. Tapi karena ditahan, jangan sampai diterapkan, akhirnya sekarang kita rasakan. Banyak kemudaratan yang kita
Rasakan. Karena Al-Quran ini yang akan menjadi obat bagi kita, itu dihalangi untuk diterapkan. Jadi jangan heran kalau kerusakan-kerusakan yang kita hadapi sekarang ini sudah luar biasa. Pokoknya sudah hampir kejahatan itu sudah ada di Indonesia. Apalagi fil ardi, di muka bumi. Ini menariknya. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Padahal kita tahu orang yang melakukan kerusakan itu pasti terbatas di wilayah tertentu. Kalau ada preman di sini nih yang suka mabuk, malaki orang begal, paling-paling kan di sini. Di wilayah apa ini? Satando, paling-paling jalan Satando. Tapi membuat kerusakan itu dikatakan fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena biasanya, ini menariknya, biasanya kalau ada orang yang melakukan perbuatan jahat di suatu tempat dan orang itu mengkampanyekan kejahatannya, wah itu bisa melebar kemana-mana Pak. Apalagi sekarang kan media sosial begini, ini enaknya, ini saya kan tinggal kita milih-milih kan, semua yang baik juga ada di sini, semua yang jahat ada di sini, tinggal kita milih. Tinggal mana yang mana kita tindis. Kalau kita masih di YouTube, itu pengajian ada semua Pak. Tema apapun ada. Tinggal kita ketik saja pengajian apa. Mau belajar apa, ada semua. Tapi kalau mau diketik juga yang jelek-jelek, ada semua juga. Dan itu bisa ditonton seluruh dunia. Nah dulu pengalaman pribadi. Dulu saya waktu kecil, saya itu pernah kaget. Kenapa kaget? Karena lihat seorang ibu-ibu pakai celana panjang. Dulu kita kan di kampung itu tidak pernah yang namanya ibu-ibu itu anak-anak remaja yang putri itu, apalagi ibu-ibu pakai celana panjang. Tidak ada Pak. Kita dulu-dulu. Ibu-ibu kita dulu, nenek-nenek kita dulu itu pakai sarung. Tidak ada pakai jeans. Tidak ada. Siapa yang mengajari pakai jeans? Itu para wanita sekarang, sehingga ketika keluar rumah pakai celana panjang. Itu hanya mungkin ada yang satu yang dicontoh. Tapi itu sudah melebar Pak. Jangan di Makassar, sampai di desa-desa yang tidak ada televisi, tidak ada listrik, sudah pakai celana jeans, celana panjang. Melebar. Jadi itu kejahatan, apalagi dipamer secara langsung lagi. Itu bisa melebar. Padahal dia melakukan kejahatan itu hanya di tempat tertentu. Makanya la tufsidu fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Karena kalau kita merusak Pak, dikhawatirkan nanti ada mencontoh. Dan ketika mencontoh, akhirnya yang namanya kemaksiatan itu terjadi globalisasi. Tak bisa tertahankan. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami tidak merusak. Kami ini hanya berbuat memperbaiki kebajikan. Tidak tahu orang begini, bahkan dia bersumpah, demi Allah kami tidak merusak, tapi ingin memperbaiki. Ingat, yang akan memperbaiki itu hanyalah apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang tidak diterapkan, itu tidak akan membawa kebajikan, tapi yang akan datang adalah keburukan. Nah sekarang kan ada yang mungkin tidak tahu lah, yang menerapkan hukum Belanda itu tidak tahu apakah dia itu yakin bahwasanya hukum yang saya terapkan ini untuk memperbaiki masyarakat. Wallahu alam. Mereka mengaku memperbaiki, pada hakikatnya sedang merusak. Karena kata kita tadi, kejahatan itu tidak berkurang, malah tambah banyak. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa nih? Sudah masuk ya? Lagi 5. Oke. Saya kembalikan ke bapak-bapak, kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Ada? Oh iya, silahkan.
Iya. Nah, potong tangan ini kalau ada yang ketahuan mencuri, kalau dalam Islam ini Pak, ini namanya hudud. Yang namanya hudud itu Pak, satu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang manusia, hukumannya langsung ditentukan oleh Allah. Itu namanya hudud. Kalau jinayat itu antara manusia dengan manusia, pelanggaran manusia dengan manusia, di situ ada maaf. Hudud itu Pak, kalau misalnya ada kasus pencurian dihadapkan ke pengadilan, ya harus dibawa ke pengadilan Pak. Yang berhak memotong tangan adalah penguasa atau yang mewakilinya. Nah, penguasa itu dalam Islam namanya khalifah, nanti diwakili oleh qadhi yang ditunjuk oleh khalifah untuk menerapkan hukum potong tangan. Dimajukan ke meja pengadilan, cari saksi 2 orang. Kalau ada. Kalau tidak ada saksi 2 orang, mungkin ada pengakuan. Nah, dalam Islam Pak, pengakuan itu masuk dalam kesaksian, pembuktian. Jadi walaupun tidak ada yang ngelihat Pak, kemudian dia ngaku di depan pengadilan bahwasanya dia betul mencuri, maka itu nanti dipotong tangannya. Itu beda dengan hukum sekarang Pak. Pengakuan itu Pak, adakah diterima ya di pengadilan Indonesia pengakuan? Misalnya ada koruptor, misalnya merampok uang rakyat 2 triliun. Karena dia sadar keimanannya naik, langsung ngaku. Tolong saya diadili, saya merampok uang rakyat 2 triliun. Pernah ada begitu Pak? Oh enggak ada ya, enggak ada. Kalau dalam Islam Pak ada yang mengaku, enggak ada yang lihat tapi ngaku. Kenapa? Karena landasan hukum Islam adalah ketakwaan kepada Allah. Hukum dunia itu enggak seberapa, lebih takut hukum akhirat. Oh, kalau sekarang kan enggak takut hukum akhirat, yang dia takut hukum dunia. Makanya sewa 100 pengacara. Sudah berbuat jahat, sewa pengacara banyak-banyak. Nah, nanti di pengadilan akan ditanya dia, kenapa mencuri? Nah, salah satu hukum dalam Islam, yang seseorang itu boleh mengambil sesuatu yang bukan miliknya ketika dalam keadaan terpaksa mau makan. Kalau tidak makan mati. Itu boleh mengambil apa saja. Misalnya saya jalan ya kan, lapar sekali, ada warung makan. Boleh saya ambil itu. Tapi itu masalahnya sekarang Pak. Kalau di negara kita jangan coba-coba. Kalau tidak mau dimassa. Kalau masyarakat Islam dia akan tahu, akan menjadi opini umum bahwasanya kalau kelaparan boleh mengambil apa saja, halal, tapi sebatas untuk mengganjal perut. Ya untuk sih lapar begitu bukan hanya makan, semua berasnya juga diangkut semua ya gitu. Jadi dalam hadis disebutkan laqad afi maja'atil muttar. Tidak ada potong tangan dalam keadaan paceklik. Artinya orang yang mencuri karena kelaparan. Nah, itu tidak dipotong tangan. Walaupun nanti itu mencuri banyak juga syarat-syaratnya. Ada nisabnya. Harus mencuri kalau tidak salah 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi 1/4 dari 4 gram, ya minimal 1 gram lebih. Kalau dibawanya bagaimana? Tidak potong tangan Pak. Jadi misalnya ada pencuri pintar toh, nah ukur-ukur memang nih. Tapi kalau dia seperti itu nanti ditakdir, dihukum mengembalikan barang yang dia curi 2 kali lipat. Nah, merasa kok. Jadi kalau dia curi ayam 1 ekor, kan tidak nisab dia, tidak dipotong tangan. Kalau berapa jadi 50.000. Tapi hukumannya nanti ya tergantung nanti. Kalau sudah sering mencuri, boleh jadi sanksinya 5 kali lipat, kasih kembali ke yang punya. Tergantung. Kalau baru 1 kali mencuri, bisa itu dimaafkan saja. Atau disuruh teriak saja pasar, woi saya mencuri ayam, selesai. Itu namanya takdir. Enak juga ya kalau membahas. Ya, itu ada fikih, satu bab fikih tentang nizamul uqubat fil Islam, sistem sanksi dalam Islam. Gitu Pak ya. Jadi tidak sembarang mencuri langsung potong tangan, enggak. Mencuri juga itu ada syaratnya. Di mana dia curi? Harus di tempat penyimpanan.
Jadi misalnya di rumah Pak itu ada lemari kan, dikunci rapat-rapat kan, kita itu emas sudah ada tempatnya, dikunci, kasih masuk di peti, dikunci lagi, sudah kunci, kasih masuk lagi lemari, lemari dikunci lagi, itu lemari dalam kamar, dikunci lagi kamar, kamar itu dalam rumah, dikunci lagi rumah, rumah itu ada pagarnya, dikunci lagi, itu pagar ada pagarnya lagi, dikunci lagi, begitu Pak. Karena kalau tidak begitu tidak tenang ke. Berarti dirasa untuk kita gelisah karena tidak menerapkan syariat Islam. Kita tuh sudah rasa itu diazab sebenarnya, merasa tersiksa, tapi pura-pura bahagia. Padahal karena syariat Islam tidak diterapkan, kita itu merana. Dia itu kunci berlapis-lapis itu. Kalau syariat Islam diterapkan, tidak usah kunci rumah, aman insya Allah. Enak toh? Nah, enak. Banyaknya biaya itu untuk kunci-kunci saja itu. Berapa uang keluar? Harus di penyimpanan Pak, diambil. Jadi kalau pencuri kelapa, itu bukan penyimpanan, dia ambil peti begitu, tidak potong tangan itu. Kenapa? Bukan penyimpanan itu.